Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, dalam masa biasa yang ke-19. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah memperbaharui perjanjian-Mu dengan kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Janganlah kami Kau buang dari hadapan-Mu bila kami jatuh, melainkan ampunilah dan tuntunlah kami kembali di jalan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini semakin mengarahkan hidup kami kepada-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai pasal 19 ayat 1. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaramu jika ia berbuat dosa terhadap-Mu? Sampai 7 kalikah? Yesus menjawab, bukan hanya 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah itu mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar hutangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi. Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan hutangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, bayarlah hutangmu. Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunasi. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka
marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil hari ini dibuka dengan pertanyaan dari Rasul Petrus. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Apakah sampai 7 kali? Kesannya Petrus mau mengampuni, tetapi hanya sampai 7 kali. Jumlah yang bisa dihitung dengan jari. Namun Tuhan menghendaki jumlah tanpa batas. 70 kali 7 artinya mengampuni seseorang yang bersalah atau berbuat dosa tidak ada batasnya. Untuk mengampuni seseorang itu harus tulus ikhlas tanpa embel-embel. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagaimana Allah telah begitu mengasihi, mengampuni manusia dengan setulus-tulusnya, dengan penuh cinta dan kasih, ia diwujudkan dengan mengutus putra tunggalnya ke dalam dunia, bahkan sampai menyerahkan putranya di atas kayu salib. Maka demikian pula lah halnya dalam mengampuni sesama. Kita tidak boleh itu mengampuni dengan syarat-syarat tertentu, tetapi harus mengampuni dengan tanpa pamrih. Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menghendaki kita semua menjadi pribadi yang murah hati dan tulus dalam memberikan pengampunan. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan yang mengakibatkan relasi dengan orang lain menjadi renggang, bahkan putus, dan bisa berubah menjadi permusuhan. Persaudaraan dan kerjasama akan mudah retak dan rusak jika relasi tersebut tidak dirajut dan diikat dengan semangat iman dan kasih yang tulus. Semangat pengampunan membuat orang merasa dikasihi dan mengasihi. Sikap saling menerima dan memahami yang merupakan bakti dan tanda kedewasaan iman sebagai murid-murid Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ya, memang tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Oleh karena itu, sebagai saudara-saudari, murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, hendaknya sikap saling mengampuni, saling memaafkan, selalu menjiwai seluruh kehidupan kita dalam menjalani setiap derap langkah hidup kita sehari-hari. Karena dengan mengampuni, maka kita juga akan diampuni. Maka mari terus dalam seluruh kehidupan kita terus membangun sikap saling mengampuni. Semoga pada akhirnya kita semakin layak disebut sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.